akurat. Sebenarnya kok kan tadi yang poin satu kan ada yang metode ekstraksi. Sebenarnya kalau di buku-buku aku nggak nemu metode ekstraksi itu emang ada apa aja. Ekstraksi cair-cair apa aja. Ya adanya paling yang satu di mixing gini, terus terus di terus didiemin terus kan nanti misah kayak yang ekstraksi cair-cair manual yang itu, atau enggak ya yang langsung di packing kolom kayak gini, si yang fase lebih ringannya dari bawah, yang fase lebih beratnya dari atas. Terus juga ya kalau viskositas sih nggak ada masalah mau yang light dari bawah atau dari atas, karena yang penting yang lebih ringan itu dari bawah aja. Terus selain itu ada juga yang kayak kolom plate distilasi, jadi kayak ada plate-platenya gitu. Cuma kan kalau distilasi uap uap sama apa? Uap sama cairan. Kalau ini mah ya cairan sama cairan, cuma bedanya cairan yang satu naik, yang satu turun. Ini yang aku bilang ada pengadukan iya, ada bukan packing sih, lebih ke stage sebenarnya. Tapi ya sama aja prinsipnya, cuma ditambah ada pengadukan gitu. Dan kalau kolom mah pasti yang dari lebih berat pasti dari atas, dan yang lebih ringan pasti dari bawah. Udah sih gitu. Kalau untuk ini, kalau jadi kalau metode sama peralatan, kalau komoditas untuk diekstrak, dicirikan, kayaknya ini mah gimana soal sih. Tapi ya kalau masalah komoditas untuk diekstrak, dicirikan, kayaknya mengacu lagi ke yang tadi deh, miscibility table. Ya walaupun mungkin nggak lengkap ya. Nah kalau mekanismenya ya sama aja sih. Solut solut dari solut dari diluent berpindah ke ekstrak hingga mencapai kesetimbangan. Baiknya harusnya kalau buat yang kontinu. Kalau yang di lab kan dia ada dicampur mah. Lagian itu batch juga jadi langsung kelihatan kan. Kalau yang kontinu kan berarti harus ada hubungannya sama waktu tinggal, laju alir dan sebagainya. Kalau mekanismenya mah sama aja, intinya solid berpindah ke ekstrak, solid berpindah ke solvent. Iya, gitu. Ya walaupun pasti masih ada sisa yang jadi raffinat. Begitu. Ini Mam kemarin teh kan Bu Ninik teh sempat ngomong tentang recovery ya. Nah recovery-nya teh berarti diambil dari ketika misalnya rafinatnya diekstrak lagi atau recovery dari apa sih? Kayak airnya gitu Mam sih kemarin tuh maksudnya Bu Ninik tuh. Oh, enggak. Kan nggak ada di sini. Pokoknya gini, kalau solvent itu pasti pasti karena pengen dipakai lagi, pasti kan harus di recovery. Terus maksudnya gimana Sal tadi pertanyaan? Bentar. Kemarin teh Bu Ninik tuh apa ya? Aku tuh lupa apa solventnya atau rafinatnya gitu. Pokoknya tuh harus ada nilai yang Oh, bisa direkovery lagi sama itu biar kayak ngaruh ke nilai ekonomisnya juga, terus juga ngaruh oh ke iya iya iya. itunya pokoknya kemarin teh. Sebenarnya pemilihan orang make ECC itu mungkin karena nggak bisa dipakai distilasi. Kalau distilasi kan maksudnya apa?
ada unsur suhu tinggi lah sampai mendidih kan, berarti kan takut ada kerusakan ke si solutnya. Kalau ECC kan maksudnya ya udah tinggal kira-kira solvennya apa yang cocok. Nah, maksudnya bisa di recovery teh apa ya? Solvennya tuh bagusnya bisa dipakai lagi gini. Jadi solvennya tuh bisa dipakai lagi buat ngeekstraksi si solut. Jadi misalnya kan air, air kan kayak yang ini kan air sama asam asetat. Nah, asam asetatnya kan ada dipisahin dari TCE. Tapi si airnya nih mau kita pakai lagi karena ya emang rugi sih kalau kalau solvent sekali pakai terus dibuang, apalagi kalau yang bukan air. Jadi makanya harus ada proses recovery, tapi biasanya itu distilasi. Jadi kadang untuk komponen-komponen yang bisa didistilasi langsung, campuran-campuran yang bisa didistilasi langsung, ya udah mending sekali didistilasi aja daripada ekstraksi cair-cair terus habis itu harus bikin alat distilasinya. Tapi kalau emang si solutnya sensitif terhadap suhu ya, sensitif terhadap suhu dan solvennya mahal, ya lebih baik bikin ECC-nya, terus bikin recovery-nya, terus solvennya bisa dipakai lagi untuk feed yang selanjutnya. Oke, berarti kalau misalnya contoh Mam ya, kan tadi kan tergantung dari nilai ekonomi si pelarutnya. Nah, kalau misalnya seandainya air, misalnya kan nanti ada pertanyaan nih, kalau misalnya kita menggunakan air gitu, nah itu kira-kira perlu di recovery atau enggak menurut kamu Mam? Air perlu di recovery atau enggak? Oke, misalnya si airnya kan udah nangkep si asam asetat. Tapi kan berarti asam asetatnya konsentrasinya rendah dong. Kalau mau di Iya. kalau mau di kalau mau jadi lebih bagus kan berarti tetap aja harus ada proses selanjutnya. Ya, kalau masalah airnya harus di recovery atau enggak. Tapi biasanya kalau di perusahaan pasti pengen ngehemat air nggak sih? Iya sih, maksud aku tuh gini loh Mam, kan ada ini contoh misalnya air sama silen ya. Air Nah, sama asam iya kan. asetat Bukan yang maksudnya diambil. bukan kan maksudnya perbandingan pelarutnya gitu, Mam. Kalau Oh, misalnya nih kita pakai pelarutnya air atau silen, nah menurut kamu hmm. yang lebih baik di recovery itu air atau silen gitu? Kalau pemilihan pelarut. Enggak maksudnya tuh kalau misalnya air apakah kita harus recovery atau enggak misalnya gitu, atau kalau misalnya kita pakai silen itu sebaiknya di recovery karena misalnya tadi alasannya mahal misalnya kayak Ya. gitu. Ada pertimbangan kayak gitu nggak kalau misalnya mau nge-recovery? Oh, nggak tahu ya. Kalau yang solvent yang mahal kan jelas. Tapi kalau solvent yang murah kayak air, aku agak nggak tahu sih. Jadi 50-50 ya, Mam ya? Soalnya udah dibuang juga. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya misalnya udah dipisahin, maksudnya nggak dipakai lagi gitu kan. Ya sebenarnya nggak masalah. Kayak dipakai di proses yang lain pun boleh aja. Iya, kalau air mah menurutku. Berarti tetap pertimbangan utamanya di recovery sebetulnya ya dari nilai ekonomi juga ya, Mam ya? Lebih dari ke nilai ekonomi. Oke. Ya makanya kalau menemukan solvent yang lebih murah kan pasti diganti ke solvent yang lebih murah dengan performa yang sama kalau ada. Betul. Oke. Next. Imam, Bapak, kalau nge-recovery si TCE sama si asprop yang larut di TCE itu bisa pakai destilasi juga? asprop yang Kan si asprop tuh larut juga di dalam TCE ya, selain di air tuh. ya kan mau misahin asprop dari TCE. Heeh. Aspropnya kan diekstraksi pakai air, berarti kan aspropnya pindah ke air. Terus maksudnya si
asam propionat yang ada di airnya perlu didestilasi gitu. Bukan, si TCE itu kan masih ngandung aspropnya. Oh, sisanya gitu. Gitu maksud aku teh. Rafinatnya kalau mungkin kalau dianggap cukup konsentrasinya, tapi biasanya sih dibalikin lagi sih. Kayak rafinatnya dibalikin lagi ke proses ekstraksi di awal. Biasanya gitu stok. Sampai habis ya Mam ya si Ya asam. sebenarnya kan nggak mungkin habis sih. Cuma kan ya udah daripada masih ada sisa mending dibalikin. Kecuali emang misalnya campuran asam propionat dan TCE-nya teh ya udah biarin si TCE-nya masih si asam propionat di TCE-nya masih ada segini, ya udah kita pakai di yang ini aja. Ya berarti kalau itu kan nggak usah dibalik. Cuma biasanya ya kalau pabrik mah pasti dibalikin sih. Ya biasanya teh saya pernah lihat soal juga kayak enggak deh soal mah biasanya solvent fresh solvent sama recovered solvent. Tapi ya kalau belum ya kalau si asam propionatnya rusak karena distilasi mah kemungkinan ya di ECC lagi sih dibalikin lagi ke proses ECC-nya. Mam, kamu tahu contoh di aslinya kayak gimana nggak di industri? Soalnya aku tuh mikir kan kalau di praktikum mah kayak kita secara manual nyampurin TCE sama asam propionat. Sedangkan kita kan sebenarnya pengen ngambil asam propionatnya kan. Terus kayak ngapain diekstrak kalau itu dicampurin lagi ke TCE gitu. Tapi kalau misalnya di pabrik kayak gimana gitu. Berarti kita tuh nyesuaiin dari diluennya itu kan buat milih pelarutnya. Iya, harus nyesuaiin yang ini lagi kan. Nih, nyesuaiin di sini untuk pemilihan solventnya. Ada nggak yang KP-nya ada ECC? Kok nggak ada soalnya? Terus kayak si solventnya tuh, bentar aku lupa aku mau nanya apa tuh. Oh ini mam, aku tuh gak ngerti. Kan udah nih si solventnya tuh ngambil si asam propionatnya. Kan kalau di leaching tuh, kalau misalnya udah terambil misalnya si kopinya, itu kan bakal kalau misalnya di oven ada berat keringnya gitu loh. Nah kalau misalnya cara benar-benar ngambil asam propionatnya tanpa solvent gimana? Ngambil asam propionatnya aja tanpa solvent. Maksudnya setelah diambil di sini kan udah jadi ekstrak. Ngambil asam propionatnya. Maksudnya kayak ngambil produk si aspropnya gitu loh. Kan itu tuh terlarut di dalam solvent kan. Nah, cara ngambil aspropnya doang gimana? Destilasi katanya teh tadi, Bas. Distilasi atau cara lain lah. Soalnya air mah biasanya pakai adsorpsi juga jadi sih harusnya. Ya, maksudnya nggak harus distilasi okay. maksudnya atau GC tadi ya. Lah. GC mah kan buat analisis. Air pemurnian teh apa aja ya? Lupa lagi mam selain distilasi teh. Distilasi bisa, evaporasi bisa. Gimana produk akhirnya sih? Kalau susah dipisahkan ya udah berarti distilasi. Kalau gampang dipisahin hanya untuk pemekatan kan evaporasi juga bisa. Aku kurang tahu sih dari air sama asam propionat ini diapain.
Ya pokoknya nanti kalau ditanya kayak gitu harus mengalami proses pemurnian. Nanti kalian sebutin aja Pemurnian. semuanya. Iya, pemurnian lebih lanjut aja bilang gitu. Gitu aja ya. Soalnya kita juga kan nggak akan hafal gini sifat-sifat semua bahan yang dipakai. Udah pasti ini mah kalian juga nanti dites kayak cara ngomong kalian, penyampaian kalian pas presentasi gitu sih, lebih ke kayak gitu aja. Iya, bilang aja perlu pemurni. Misalnya ditanya, nanti kan udah tuh ekstraknya dapat sama solutnya. Terus kalau kita cuma mau ngambil solutnya aja gimana ya? Ya berarti kan perlu pemurnian lanjut menyesuaikan dengan sifat dari bahan yang ingin diambil. Betul. Perlu treatment tambahan lah. Nah ini Mam, aku lanjut ke bagian satu, yang pertanyaan terakhir ya Mam. Kan kamu ada penentuan cara pembuatan menara, nah itu pembuatan tinggi diameter ya kan? Ya. Nah kan kalau misalnya masalahnya kan tadi kan ada perbedaan massa jenis ya yang pertama, terus yang massa jenisnya lebih berat kan naik lewat atas, berarti kan faktor ketinggian sama massa jenis yang lebih berat itu bakal lewat atas, itu berarti kan mempengaruhi impeller si pompa ya Mam ya? Iya, Nah, maksudnya ke pompanya, pemilihan pompanya. Gimana, Sal? Sal? Tadi aku nggak kedengeran di akhirnya apa. halo? Halo. Apa Mam tadi Mam aku kecopot Mam headsetnya? Pantesan. Iya, terakhir kamu kalimat pertanyaannya apa? Oh iya, jadi apa gitu Mam yang harus ditentukan, kayak misalnya ini silencernya butuh yang panjang gitu, atau si impellernya tuh butuh double impeller, kayak gitu-gitu tuh apa aja gitu Mam, kira-kira gitu ya. Kalau ngomongin pompa berarti kan pokoknya ya udah ECC-nya udah jadi nih tingginya sekian. Berarti kan ya tinggal ngitung aja sih, ngitung di yang ini. Terus mau kapasitasnya berapa? Kan tingginya udah ada, terus misalnya perlu laju alirnya sekian, ya udah berarti pakai grafik ini aja. Kumaha Mam ngagambarna, ingat keneh tuh Mam? Aku yang grafik ini agak lupa, tapi pokoknya ini tuh kan kita kan pasti tahu lah kita mau ngalirin solvennya berapa. Untuk yang ini tuh ngalirin solvennya pokoknya 390-an GPM lah di sebelah sini. Anggap aja 400. Terus si tinggi kalah ketinggiannya teh 100. Kok yang lupa ya? Ini harus bantuan Ji, pemilihan pompa gimana Ji? Nah, bener, anu kavitasi ya pemilihan pompa kumaha euy. Mariam. Lupa. Mahaya. Pokoknya ini tuh hasil akhirnya itu. Itu ada Mariam tuh Mon. Ya. Pokoknya yang kiri itu kan head ya. Oh ya. Yang kiri head. Terus debitnya segini. Berarti di sini kan. Ada Yam. Nggak kedengeran ya. Oh ya udah yang lain aja, maaf. Deketin mic-nya. Sok Ji. Sok. Sok ada yang KPM tugasnya pompa sok. Sok Ji. Sok KPM tugasnya pompa sok. Apa? Secara umum heula nya sacan ke grafik ieu. Sok. Sacan ke grafik ieu. Iya kumaha? Intinya lamun syukur-syukur mun aya data namanya tinggal
Ngaran. NPSH. Tinggal ngeri grafik. Ini si debit yang dipengennya berapa? Si apanya? Oh, spesifikasi. Si alirannya, produksinya mau berapa ini per jam? Ya. Berapa volume per jam? Ya. Terus ini lihat NPSH available di lokasinya segimana. Nanti milih pompanya berarti require-nya lebih kecil dari NPSH available-nya. NPSH available dari itu misalkan ada tangki umpan, nah level tangki umpannya berapa, itu tidak NPSH available-nya. NPSH requirement mah dari produsen pompa. Berarti ini NPSH 15 feet berarti naon? Dari ininya, Spesifikasi. enggak, dari rangkaiannya. Si tangki umpan sekarang tangki umpan, nah berarti si level tangki umpannya 15 feet meren. Oh. Tapi kalau headman tetap pakai yang 100 kan, berarti maksudnya sesuai Ya. ketinggian aslinya. Kalau head mah itu mah dari ini, jadi headnya ada friction head, Ya yang semua itu. sama dan lain-lain. Kalau friction head, jadi total head tuh dari sistem perpipaannya. Dia naiknya dari umpan ke tujuan tuh naiknya berapa? Dari umpan ke pompa naiknya berapa meter? Terus friksinya berapa? Makanya kalau friksi berarti ngaruhnya ke pipa yang dipakai jenisnya apa, diameternya berapa, terus fittingnya ada apa aja. Semakin banyak fitting, semakin tinggi si friksinya. Berarti headnya semakin tinggi. Betul. Tonight will be head adalah satuan tekanan yang disebutkan yang dinyatakan dalam satuan panjang. Semakin rendah head. Hah? No? Precision head terkait apa? Head naon heula? Head pump atau total head? Total head system. Kalau total head system nya dari friksi, kalau head pompa mah ya dari pompanya. Spesifikasinya gimana? Menghasilkan head berapa? Tapi dia biasanya kalau masalah pompa mah di itunya gak ada kan, kalau pas beli teh kayak debit sekian, headnya berapa. Nah, kalau pakai grafik ini, nah kita teh melihat kapasitasnya berapa. Di sini. Saya bisa berapa di sini teh? Ya 400. Terus tarik ke atas sampai ke headnya 100. Nah, itu di situ. Nah, ini teh lihat kan garis yang miring tuh impellernya. Kalau pakai impeller 6 inch, dia kan nggak ada di bawahnya, di bawah titik operasi. Oh ya, di bawah. Jadi di atasnya. Berarti makanya ambil yang 6,5, tapi dayanya tetap yang 15. Iya nggak sih? Ya. Dayanya 15, tapi yang impellernya lebih gede. Soalnya kan yang ini kan grafik efisiensi kan, yang ini nih garis efisiensi. Iya. Gitu. Ya. Ntar kalau maksain pakai yang 6 inch, si airnya nggak akan ngalir gara-gara headnya nggak nyampe. Iya, karena nggak nyampe 100 juga. Kalah. Kalau kata Pak Bambang mah kalah, ongkosnya kurang. Ongkosnya ini berarti kurang lebih kan 90-an. Ongkosnya 90. Punya uangnya 90-an, ongkosnya 100, jadi gak cukup gitu. Ya. Oh iya. INPSH RT apa? Tadi tahu? NPSH requirement. Jadi dari pompanya minta NPSH-nya berapa? Available-nya adanya. Kita punya NPSH-nya berapa gitu. Nih kalau yang NPSH-nya kelihatan mah yang ini nih. Kayak ini kan sama di sini. Maksudnya
Headnya 100, terus laju alirnya 400 sekian, terus ya NPSHA-nya misalnya yang tadi sama. Cuma kebutuhannya ya dia cuma yang nyesuaiin garis ini NPSH required, terus lihat di sini. NPSH-nya misalnya cuma butuh 17. Sedangkan NPSH-nya yang tadi 15. Ini. Oke. AI ini ngaruh nggak sih apa sih kalau misalnya kan si tabung misalnya paket kolom teh ada si tangkinya kan ya, tangki buat jalur itunya. Nah itu teh ngaruh nggak ke hitungan penentuan pompa? Kayak misalnya diameternya semakin besar kan berarti otomatis butuh sesuatu gitu. Itu teh termasuk apa, Mam? Berarti? Tangki maksudnya kolomnya? Iya, kolomnya. Berarti masuk ke inilah, masuk ke friksi. Bebit. Friksi di kolomnya beda. Friksi di kolomnya beda. Si itunya. Kalau laju alir mah selama pipa in out-nya nggak berubah mah nggak akan berubah. Oh, oke. Oh berarti kalau misalnya ditanya keinginan laju alir tuh berarti bukan laju alir di kolomnya gitu ya? Atau gimana? Bukan. Ya di pipanya. Oh. Yang masuk berapa, yang keluar berapa? Solvent yang masuk misalkan berapa? Ya. Kalau ukuran kolomnya kalau ukuran kolomnya diganti, bukan laju alir ngaruhnya ke waktu tinggal dalam kolom. Iya, waktu tinggal. Kalau mau ganti laju alir, ganti pipanya atau enggak si pompanya. Oh, emang kalau misalnya laju alirnya semakin cepat, walaupun si kolomnya misalnya, maksudnya tuh emang laju alir si pompanya nggak akan mempengaruhi waktu tinggal nanti si solvent di kolom gitu? Mempengaruhi juga. Oh, tapi nggak masuk ke hitungan gitu? Maksudnya kalau ganti ukuran kolom nggak akan mempengaruhi laju alir, tapi waktu tinggal doang. Oke. Oh iya. Oke. Oh iya. Soalnya maksudnya kan dia laju alir pompanya mah tetap gitu ya, diatur misalnya 10 meter kubik, tapi kolomnya digedein mah kan ya jadi lebih lama aja gitu kan. Gitu ya. Oh iya benar ya. Nanya. Apa? Ya besti. Itu kan NPSHR-nya teh harus lebih besar daripada NPSH-nya kan. Kenapa harus lebih besar? Terus apa relasinya sama kavitasi? Oh. NPSHA harus lebih gede dari NPSHR. Jadi available yang harus lebih gede. R. Oh, bukan R yang lebih besar. Ini ya yang lebih besar. Itu kan NPSHR lebih kecil dari NPSHA. NPSH-nya kan tadi berapa sih? 15. Coba lihat ke slide sebelumnya. Sama kayak yang head pompa sama head system, kan head pompa harus lebih besar dari head system. Jadi uang yang kita punya harus lebih besar dari ongkosnya. Nah kalau NPSH requirement si harga ongkosnya NPSH yang kita punya. Jadi yang A harus lebih besar dari requirement. Tapi namun secara digambarkan NPSH. Tapi aku gak terlalu nerelang sama kavitasinya. Boleh dijelaskan Kak? Jadi kalau NPSH teori kavitasi kalau NPSH-nya lebih kecil dari NPSHR, nanti si tekanan di saksiannya terlalu kecil. Kalau tekanannya kecil, kalau ini sama titik didih kan, kalau tekanan turun, titik didih turun kan. Nah kalau tekanannya terlalu kecil, nanti si titik didihnya juga terlalu kecil sampai di suhu lingkungan juga si airnya bakal menguap. Jadi kavitasi itu penguapan air akibat tekanan turun. Terlalu rendah. Ya apa Besti? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain. Makasih. Berarti ciri-cirina naon tod lamun terjadi kavitasi? Vibrasi. Secara visual mah kan aya gelembung, tapi kan di industri mah moal mungkin di amati visual. Dan moal aya nu pipa make akrilik juga urang. Jadi
di anjing ikut on game. Bunyinya beda tuh sih. Pertama, mun aya suara note normal, berarti vibrasi, kavitasi. Terus vibrasinya terlalu apa? Nggak normal juga bisa jadi vibrasi. Terus kalau dari ini, kalau ada instrumen alat ukur, misalkan pressure gauge. Nah si jarum pressure gauge teh nggak akan diem gituan. Oh, Itu teh gara-gara kan di alirannya ada air, ada uap, air uap. Kan pas kena air misalkan di sini, pas kena uap turun ke sini. Nah kalau gelombang uapnya banyak kan gituan. Itulah. Horsepower itu untuk apa sih? itu mah daya pompanya nggak sih? Daya pompanya. Horsepower teh ya daya. Satuannya kan bisa horsepower, bisa watt, bisa lagi. Kilometer per jam. Kilometer. Per jam aja. Ya begitu kalau pompa. Benar Terus? soalnya kalau pompa. Ini Mam tadi belum dijawab teh Mam. Jadi penentuannya apa misalnya ya totnya orang hayang nyeun si kolom ECC misalnya 10 meter gitunya dengan masa jenis sekian. Nah misalnya orang teh hayangna make double impeller meh gancang misalnya eta teh penentuanna naon gitu. Salah satu penentuanna. Double pompa. Kan ada pompa tapi yang double impeller tahu nggak mana yang jadi dua gitu. Jadi dia mah diajarna dua pompa paralel. Oh, ya misalnya penentuan 2 pompa atau misalnya silencernya lebih panjang atau gimana, nah itu gimana caranya gitu? Kalau double pompa tuh antara debit sama headnya. Maksudnya kumaha gitu debit antara debit dan headnya teh kemana? Ya misalkan debitnya kurang nih kalau pakai satu pompa. Nah, maneh ini harus kalkulasi dulu tapi lebih murah ganti pompa dengan debit yang dibutuhkan atau Nambah pompa. Lebih murah maneh beli lagi satu pompa lagi yang sama jadi debitnya meningkat debit udah gitu. Kalau misalkan lebih murah beli pompa yang sama ntar diseriin atau enggak pompanya beda ntar diseriin gitu. Di apa sih kalau debit paralel kadang diparalelin. Tapi pompa seri teh kumaha jadi kieu Bang. Gitu. So. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau seri teh fungsinya untuk menaikkan debit ya. Seri head, sorry. Oh, seri head. Paralel debit. Paralel debit. Oke. Oke. Oh, Ya, berarti dianggap pompanya teh punya single impeller sama headnya sama gitu. Keluarannya sama ya, berarti gitu ya. Jenis pompanya teh. Bahasa dalam pompa. Penentuan pompa dianggap sama pompanya. Lebih ekonomis beli pompa yang gede sekalian pakai satu biar debitnya nyampe atau lebih ekonomis beli lagi pompa yang tidak terlalu gede nanti di paralel atau diseriin. Oke. Ya lebih ke situ sih. Ini kan mau nanya. So. Kan tadi yang kamu bilang, Pik, si yang paralel itu kan buat naikin debit. Terus yang seri itu untuk naikin headnya. Nah, tapi kan yang paralel itu juga naikin head juga nggak sih sebenarnya? Kalau dilihat dari grafiknya. Iya, sebenarnya naik juga, tapi lebih besar kenaikan debitnya kayaknya. Ya sih. Ya kalau tujuannya pengen naikin debit, paralelin. Iya. Oke. Soalnya kurvanya bukan tegak lurus gini, tapi ada belok. Mangkong.
Iya, rada miring gitu, tapi naik. Berarti pertanyaan uji kom tuh bisa aja benernya kayak ada kasus terus disuruh milih mending nambah pompa secara seri atau nambah pompa secara paralel. Mana yang masing-masing paling menguntungkan teh? Antara beli baru atau nambah pompa. Maksudnya beli baru dengan spesifikasi yang diperluin atau nambah pompa doang. Di situ. Ya kalau studi kasusnya bisa apa aja sih soalnya yang berhubungan sama sistem si ECC ini dari mulai pompa, si kolom sampai jenis bahan dan material kayak gitu mah pasti ada kemungkinannya gitu. Mulai dari pemilihannya sampai masalah-masalah yang mungkin terjadi. Kayak misalnya pompa ngadrek-dek eta teh kunaon kan bisa wae ditanya. Bisa. Atau misalnya debit tiba-tiba kurang kenapa? Manusia lain. Terus misalnya di sekitaran pompa teh ada tetesan-tetesan keluar teh kenapa? Kenapa Tot kalau ada kayak gitu Tot? Kalau misalnya di sekitaran pompa nih ya, dilihat teh secara kasat mata teh secara kasat mata teh nggak ada gitu yang bocor teh udah dicek apa. Nah itu ada kemungkinan lain nggak selain bocor? Ya pasti bocor atau cai keluar mana deh. Tapi bukan dari si pompanya misalnya. Jadi udah pasti bocor lah ya itu. Iya. Atau bisa juga si sistemnya yang nyesuaiin pompanya. Nah, kumaha eta teh. Itu yang bypass sama valve. Ini. Iya. Ya itu. Kumaha bypass? Misalkan jangan pokok. Iya weh, sok dari ini. Si valve teh ngapain Q2? Ini teh kan awalnya nggak ada, terus ditambah valve. Karena ditambah valve, jadi kan headnya naik. Ya gitulah. Ya misalkan headnya kurang, jadi tambahin valve. Tapi resikonya debitnya turun. Ya. Oh ya. Oh, jadi valve dianggap hambatan ya? Cuman resikonya debitnya turun gitu. Berarti si valve dianggap hambatan bagi si debit. Ya, keberadaan valve. Mana bukan mempraktek mengatur laju alir muka tutup valve kan? Ya. Iya, betul. Oke. Yang bypass gimana, Mam? Bypass gitu. Enggak ada ya. Ini mah cuma mindahin head statisnya. Nah, ini teh NPSH. Yang kan tadi NPSH teh dari level ini. Nah, kalau yang atas ini NPSH-nya pasti tinggi, lebih gede dari NPSH air. Kalau yang bawah tuh NPSH-nya kecil. Soalnya dari bawah. Terus total head-nya juga yang bawah tuh lebih gede karena ada elevation head kan dari permukaan ke pompa tuh ke suction pompa. Jadi head-nya meningkat, total head-nya. Total head system. Head pompanya mah sama. Ini teh. Pengen nanya lagi boleh Kak? Mana sih ini? Satu tuh yang atas. Kan. Nah, satu yang atas. Dua tuh. Oke, bukan kemana juga. Yang dua tuh jadi total kebutuhan headnya lebih tinggi tuh. Di 30. Laju airnya juga lebih kecil. Kalau yang atas kebutuhan headnya juga lebih kecil.
Iya, dua kian kan. Kalau pakai pompa yang sama, misalkan pompa yang sama, yang nomor 1 itu kan misalkan pasti ngalir. Pas dipakai di sistem yang kedua, antara airnya nggak akan ngalir atau ada kavitasi. Ngederek-dek atotnya. Jadi kalau ada kavitasi, si penanganannya tuh antara ganti pompa yang requirement-nya lebih kecil atau NPSH-nya digedein. Cara NPSH-nya digedein ya kayak gitu, si tangkinya pindahin ke atas. Jadi si pompanya lebih rendah dari tangki saksian. Ya apa Besti tadi? Bentar aku lupa. Bentar. Enggak, aku tuh cuman mau mastiin. Berarti kalau misalnya ada kasus kayak dibutuhkan ketinggian si tangkinya lebih tinggi itu berarti kita penambahan pompanya disarankan secara seri gitu. Terus kalau misalnya kalau paralel itu, kalau misalnya kita memang membutuhkan laju alir yang lebih besar, ke situ kan? Ya. Oke. Getaran. Kerusakan kavitasi itu intinya pengikisan di sekitar pompanya. Misalkan di impelernya terkikis, terus ya pokoknya komponen-komponen pompanya lah yang terkena, yang dialiri air ya. Kalau motornya rusak mah itu mah gak logis anjing. Ada di ininya ada di gambarnya. Mata masilna bocor anjing. Cari itu bentuk kerusakan karena kavitasi. Atau enggak, tadi kan si pressure gauge-nya kan gigituan. Nah ini teh kalau lama-lama bakal rusak pressure gauge-nya. Terus itu bentuknya. Terus kavitasi juga kan menyebabkan vibrasi yang tidak wajar. Nah vibrasi yang terlalu tinggi itu lama-lama bisa ngaruh ke sambungan-sambungan di sistem perpipaan, jadi pada longgar atau copot. Atau nggak misalkan ada baut-baut apa gitu copot. Kalau drone copot yang bengkok. Tekanan tinggi. Sawasi itu. Nah si Dika taruh ke diri. Dik mana di mana Dik? Nah, iya. Kayak perut kavitasi lemak itu lemak. Anjing parah. Mam, kamu lagi ngomongin si Dika sih anjing parah pisan anjing. Dik, denger gak Dik tadi mana anjing parah sih Mam. Ngomong kavitasi dalam perut mah eta mah lapar anjing. Oh, ini ada pertanyaan dari Besti. Penanganan kavitasi, jadi cari pompa yang NPSH-R-nya lebih kecil dari NPSH-A. Udahnya gitu. Jadi buat nanganin kavitasi itu ada 2 opsi. Ngubah pompanya atau ngubah sistem perpipaan yang kita punya. Kalau ngubah pompanya berarti cari NPSH-R, pompa yang NPSH-R-nya lebih kecil dari NPSH-A yang kita punya. Kalau ngubah perpipaannya berarti harus naikin NPSH-A-nya, NPSH-A. Caranya level air di dalam tangkinya digedein atau enggak tangkinya sekalian dinaikin. Level air di dalam tangki maksud? Ya, misalkan tangkinya teh nggak penuh, Dik. Atau enggak tangkinya diubah posisinya sekalian. Di atas pompa. Tapi lamun teu salah kan boga kasus di kampung kita teh kieu. Kan pompa teh NPSR-na lebih gede daripada NPSH. Ya. Jadi di ditu teh si motornya diatur. Jadi kan untuk motornya teh bisa diatur kecepatannya. Diletik heula engke pas geus kada supload ada loba ka pompa karek digedean mete kavitasi. Bisa gitu lah kasus. Itu mah ini anjing itu mah apa namanya? Mancing teh bahasa Priming. Mancing. Itu mah prosedur startup pompa. Oke. Jadi kudu dipancing heula. Karena primingnya. Dari ekonomi
ekonomi murah mana? Dari ekonomi sih kuduna naikin level. level. Beli pompa, Kalau Beli nggak di- cukup berarti mindahin tangkinya kalau memungkinkan dari apa lingkungan yang adanya. Mancing Tapi- tulisannya gimana? Iya, Ya. Jadi kalau naikin level teh ngebantu ngasih tekanan tambahan atau gimana itu teh? Iya, Iya. menaikkan NPSHA. Kenapa bisa? Karena NPSHA tuh ya itu tekanan bawaan dari saksian dari umpan. Colang siapa salah ini? Itu tekanan apa sih? Hidrostatis. Oh si Rasi Oh, iya, tadi. berarti- Oh si kata naon cel mancing teh. Nanti. mainin alat Axel. No HM mah isukanya orang can nonton record ya mah hampura we. Tapi genep Tidak, jam, Alisa. Ton. Tapi genep jam anjing record. Entah. Skip. Jam. Ya 4 jam sih totalnya. Tapi ya tadi kira-kira di pada case mah. Itu tekanan tambahan tekanan industri. Oh. Iya. Iya. Tapi nggak usah dijelasin gitu juga nggak masalah sih Deo. Ya intinya kalau levelnya naik, level di sectionnya naik, si NPSH-nya naik gitu. Iya, biar masuk ke akal aku aja weh. Bisa salah menjelaskan, mending itu aja. Betul. Dina case kira-kira aya perhitungan daya nu kaluarna teu dibutuhkan. Teuing sok. Teu kan. Embung. Orang tanya. Menurut aing mah Kuduna henteu kan ya. Ayo eta geningan Mam tadi teh ada pertanyaan apa ya? Ada arus kuat, arus lemah anjing. Tadi teh apa ya, Mam? Oh, yang itu. Ini. Coba harus si Todi harus jawab pertanyaan itu, Mam. Kela. Soalnya masalah hidrolik jeung dengan pokoknya pohon yang dikalkin ngaruh daya. Ai pompa di imah make pompa naon, Tod? Cek maneh jenisna. Tripugal ge aya. Hah? Di pompa di imah make jenis naon? Sentrifugal. Ngeletik. Tah, ieu Alflu buru Tod. Kumaha ieu Tod? Mana? Eta di Ini 3.1. Variabel kritis motor listrik seperti besar arus, suhu, dan getaran dimonitor dengan benar. kumaha eta teh? Monitoring. Eta arus. Monitoring mah nya Cuma liatin weh. monitoring weh. Ari arus mah nya kudu aya ieu kudu aya biasanya ada ini ya. Ada dari sumber listriknya ada voltmeter sama ampere meternya. Kalau getaran monitoringnya kumaha Tod? Selain dari visual ya, iya bergetar gitu. Bisa di Jepang. Pakai akselerometer. Oh, Meter. akselerometer. Oh. Tapi kayaknya kan ya. Surya. Dan perasaan. Iya, emang Indonesia memang harus ada perasaan terus kan. Ini mengambil tindakan jika terjadi masalah pada sosial, mengecekkan secara reguler, dilakukan perasaan. penglihatan dengan perasaan. Melibatkan perasaan wae, emang anjing ngecek pompa ge kudu aya perasaanna. Perasaan teh iya feeling. Maksud aing teh feeling aing ieu pompa sakedang deui bocat gitu ya. Mun ningali aya problem kan kata pertama nu feeling urang mah mun teu cek urang mah gitu. Oke sih. Balik deui coba Mam. Ya mun dipake deui mah balik. Tapi penciuman tidak naon yang dicium. Bau hangit, bau hangit. Oh, mau gosong berarti si dayana berlebihan.
Jadi Kurang tutung oli. tali listriknya. Kurang oli mah Nah, gede ngagrak dah. teuing. Jadi trip. Atau enggak bisa jadi ada hambatan yang menghambat putaran impeller. Nah, biasanya. Nah, Korosi bisa, bentuk ya batu asup Batu ke asup. pompa. Karang-karang gitu ya. Lumut. anjing Jadi karang mah aja putarannya tertahan. di pipa ge geus tungtang. Ya, ini aja. Ya, tapi bisa aja sih. Bisa. Misalkan daya pompanya kecil, tapi si cairannya terlalu viskos. Jadi kuat pompana. Bau tutung weh. Bau oh ya. Ai kurang oli teh apa fungsinya teh? Kurang oli teh jadi apa efeknya? Pelumas anjing. Pelumas metiis. Pelumasnya ini atau apa? Disapna terkikis si safnya. Jadi licin. Si itu teh bisa dilihat dari apa? Berarti kalau dari secara visual getaran tinggi kah atau apa? Bau kah? Bunyi deh sih. Naon tadi naon? Nah, kekurangan oli, safnya kan terkikis, berarti bunyi kah? Tercium kah? Bisa bunyi. Ciga ieu meureun ciga rem mun kampasna beak. Teu eta geuning Ngesit. kok amun apal vakum anu di PLI geuning. Opa vakum teu make oli mah anjing rada. Ya. Berarti dari suara. Terus suara kan dari suara mun teu nya panas. Pompana panas. Oh, panas ya bener ya. Eta rotary dryer kan itu makanya kudus dia es teh. Oh, emang dia nggak gara-gara nggak olinya sedikit. Maksudnya nggak pakai oli atau memang si cara kerja si pompanya itu emang menghasilkan panas? Kayaknya semua yang berputar pasti menghasilkan panas nggak sih, Pik? Maksudnya kan itu pasti ada gesekan gitu. Pasti ada gesekan kan. Jadinya dingin. Mun hayang apal olina alus teu mah biasana bau anjing. Baunya oli anyar mah teu bau. Itu maksud orang teh kalau di apa sih? Soalnya waktu pas orang magang di industri teh tetap ada pompa yang harus pakai pendingin walaupun olinya teh ya tetap biasa aja gitu. Maksudnya teh dalam keadaan normal baru diganti misalnya gitu. Ya. Oh, tapi olinya sirkulasi teh eta kok. Lihat RPM-nya berapa itu? Enggak tahu, aing enggak waktu itu enggak ngecek. Ya enggak sirkulasi atau oli mah anjing diganti maintenance langsung overhaul anjing. Kayak motor we itu soal. Kayak motor. Itu soalnya orang manggihan trafo jeung pompa eta memang dikaltim sirkulasi jadi didinginkeun deui ku turbin. Enggak, oli pompa mah diolesin doang. Oli mah diolesin doang, pompa mah. Oli pompa diolesin doang. Kan di sapnya doang. Emang ada alat di yang olinya disirkulasi jadi masuk ke HE buat didinginin. Oh, orang nggak tahu sih kalau itu. Cuma orang mah tipe pompa yang diolesin. Air pendinginnya dari cooling tower teh kan salah satunya itu ke HE kecil buat ngedinginin oli. Jadi eta audit pisan produksi bersih pisan harus. Preventif itu sesudah atau sebelumnya? Sebelumnya pencegahan preventif. Misalnya jadi berdasarkan working hour, berdasarkan ya itu mah maintenance aja. Pokoknya paling utama berdasarkan working hour aja. Misalnya penetapan awal working hour 1000 jam. Nah, berarti kalau udah 1000 jam berarti ya mau nggak mau harus diperbaiki. Dicek lah. Dicek ya. Misalnya nanti maintenance. Seberapa preventif, korektif aja udah yang utama. Dua ada yang paling utama kan preventif, korektif. Preventif mah mana pencegahan, korektif mah misalnya mana udah bocor pompanya tah kudu kumaha, itu korektif. Tapi preventif mah paling mudah dari working hour. Sama ya diganti berkala aja, misalnya working hour-nya ini udah sekian jam tapi ternyata masih bagus olinya berdasarkan berapa bulan ke belakang, misalnya pergantian oli itu ternyata bisa dilakukan 6 bulan sekali, ya udah berarti kayak gitu. Lanjut ke katup tot. iGlobe
globe sama ball teh yang bisa bolak-balik teh katup apa tuh? Bisa dirubah geuningan. Semua juga bolak-balik. Itu anu iya Yang nggak bisa mah cek valve. check valve kan. Oh, heeh nya. Meta aya Check valve ya. backhouse. Yang nggak bisa bolak-balik mah ya. Backflow. Yang nggak bisa bolak-balik cek valve. Iya, Sisanya mah bolak-balik gitu Check bisa. valve kenapa pokoknya teh? Ya biar nggak ada Biar nggak ada backflow. Doang. Biar nggak Doang. backflow. Mm-mm. Biar nggak backflow. Pemilihan valve mah berdasarkan ini kebutuhan. Jadi dia mau buat tadi kalau pencegahan backflow kan pakai check valve. Kalau ngatur aliran bisa ball valve, nggak bisa globe valve. Globe valve. Pinch. Get jarang. Globe valve. Pinch. Butterfly. Butterfly Bisa. hampir sama kayak globe eta. Kalau buka tutup doang, ball atau get, kalau nggak salah apanya anjing pokok. Ya, lamun globe mah kan aturannya yang persenan gitu tah sabaraha alirannya. Lamun ball jeung get mah eta cuma buka full dan tutup full. Ya, mun ball valve mah ada umum lagi bahasana stop keran. Jadi ngan start stop unggul. Oh. Oke. Aing naon eta? Aing teh apa nya eta kena Ya nggak buat get valve sarua. Beda Beda bentukan unggul. Linear valve. Eta rotary valve yang kira apa kan? Atau ya gitu. Nah itu kayak jantung mah. Linear valve mah buat ini ya, buat control valve otomatis. Control valve otomatis. Yang tadi linear valve. Oh, biaya linear valve. Udah. Yang mana Pik? Yang kontrol Pik? Tadi yang linear valve. Linear valve. 3. Cuman itu aja satu berarti. Kayaknya Ting si control valve make naon wae jenis valve-na? Atau control valve ada jenis valve sendiri? Control valve ngomong lah. Soalnya pneumatik jeung elektrik kan beda eta. Tapi nya sarua Itu mah cuma pengkategorian aja nggak sih yang masalah elektrik, solenoid, pneumatik gitu. Iya. Cuma kalau jenisnya mah ya paling sama sih sama yang kayak si Tony bilang tadi gitu, butuhnya apa tergantung. Cuma ditambah sistem kayak pneumatik. Ya sistemnya. Oh iya sebenarnya bisa aja yang mana aja cuman ditambahin otomatisnya gitu. Itu kan automation process. Ya. Yang reaksi ini gampang ya lagi. Ngaturna jeung memantau. Anjing. Ya. Jadi nggak bahas lagi. Tapi emang kudu tadinya. Cece tadi itu kumaha Mang. Enggak, tapi kan udah sampai pembahasan pemilihan ini ya, pemilihan pompa tadi pas ECC ada pemilihan pompa, makanya ngebahas pompa gitu. Nah, sebenarnya EPC ge aya. Oh ya. Ini coba. Iya, Todd. Udah tolong